Halo. Selamat pagi Indonesia. Pemirsa, mengawali pagi hari di akhir minggu Anda, semoga Anda memulai pagi ini dengan semangat energi positif. Karena selama 1 jam ke depan, saya Jose Nicole. Dan saya Valerie Budianto, kami akan menyajikan beragam informasi yang aktual. Ada cerita inspiratif dan pastinya aktivitas pagi yang menyegarkan, baik dari tanah air maupun dari mancanegara. Nah, ini Valerie dan juga pemirsa, jangan dikira kami Selamat Pagi Indonesia kehabisan rekomendasi ya untuk Anda di minggu pagi ini. Karena pagi ini ada yang spesial dari kawasan pesisir Jakarta Utara. Sebuah lapangan futsal apung di Muara Angke menjadi ruang publik favorit warga. Dan tak hanya untuk berolahraga saja, lapangan ini juga jadi tempat berkumpul, beraktivitas sehat di pagi hari. Menariknya Jose, lapangan ini dibangun di atas air, tapi bisa tetap kokoh loh meski mengikuti pasang air laut. Nah, pagi ini ada tim Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia yang sudah berada langsung di lokasi. Dan kita akan sama-sama langsung lihat seperti apa sih keseruan futsal apung di sana. Insan, selamat pagi. Selamat Bagaimana pagi. keseruan main futsal pagi hari di akhir pekan ini? Selamat pagi, Jose dan juga Valerie. Saya setuju dengan Jose bahwa tim Selamat Pagi Indonesia tidak pernah kehabisan rekomendasi untuk bagaimana memperlihatkan sesuatu yang unik. Sekali ini untuk dari tim Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia akan mengajak Anda untuk bergerak ke kawasan pesisir dari utara Jakarta. Nah, di belakang saya ini adalah lapangan apung yang berdiri kokoh untuk bisa memberikan bagaimana ruang gerak ataupun ruang terbuka bagi masyarakat. Nah, Valerie, untuk sebelum bermain ataupun mereview lapangan ini, kami akan hadirkan informasi selengkapnya, tapi jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah di Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia. Gue boleh nyoba nggak? Ready. Bisa kalau ganggu, ya. Insan. Ya, halo. Ya. Valerie, udah lihat belum tadi saya baru aja main bola bareng sama teman-teman dari kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, di sini tempat saya berdiri ini adalah lapangan apung yang berdiri dengan ukuran kurang lebih 16 kali 28 meter berbahan dari kubus HDPE yang berdiri kokoh. Nah, kalau kita lihat ya Valerie, saya mencoba nih untuk lompat sekali ya. Nah, ini sangat kokoh Valerie. Kalau kita lihat anak-anak ini memang sangat semangat untuk bagaimana menikmati hari Minggu untuk bisa bermain bola dari lapangan apung yang menjadi ruang terbuka inovasi terbaru dari pemerintah untuk bisa menghadirkan ruang terbuka bebas di kawasan padat penduduk di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, selengkapnya kami hadirkan dalam segmen spesial Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia. Ya, ini tadi memang kalau kita lihat ini lapangannya sangat-sangat kokoh ya. Saya pun tidak cukup takut ataupun tidak terbesit rasa takut untuk bisa saya berlari. Ataupun anak-anak di sini, Valerie dan juga Jose, anak-anak sangat menikmati hari untuk bisa bermain bola bersama dengan rekan-rekan dan untuk bagaimana mereka bisa memiliki ruang terbuka ataupun ruang gerak yang inovatif di kawasan padat penduduk, khususnya di kawasan penduduk yang didominasi para nelayan di kawasan pesisir utara. Nah, Valerie dan juga Jose, untuk bagaimana kita mengetahui atau mendapatkan informasi terkait pendirian lapangan apung bela negara ini, kita akan berbincang langsung bersama dengan Pak Badrul sebagai salah satu pengelola. Pak Badrul boleh bergabung dengan tim Selamat Pagi Indonesia. Nah, Valerie, ini kami sudah bersama dengan Pak Badrul Zaman selaku salah satu pengelola dari lapangan apung bela negara. Nah, kita akan langsung bertanya-tanya dengan Pak Badrul ya. Pak Badrul, ini menjadi pertanyaan karena memang lapangan ini sangat inovatif dan menarik atensi masyarakat. Terutama saya nih, kalau saya lihat ini lapangannya kan kokoh, kuat, namun berdiri di atas air. Bisa diceritakan nggak sih Pak Badrul bagaimana sih awal pendirian dari lapangan ini? Pendirian awal ada lapangan ini ceritanya ya dulunya bareng sama buatan rumah apung, rumah panggung ini dari Menteri Pertahanan. Oke. Jadi pada saat itu Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto ya yang menggagas pendirian lapangan apung bela negara ini ya Pak. Nah, sedikit cerita Pak dari lapangan apung ini sebelum menjadi lapangan, dulu ini tempatnya apa sih Pak? Dulunya ini tempat buat perbaikan kapal tuh, dokan
buat ngecat ganti warna apa Oke. tadinya. Oke, nah Pak Badrul selaku pengelola setelah mendirikan lapangan, setelah lapangan ini berdiri ya Pak ya, kurang lebih di tahun 2024 ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak kalau dari tanggapan masyarakat sekitar, apakah mereka memang antusias untuk selalu menggunakan lapangan ini di momen-momen liburan terutama Pak? Ya waktu ya pada senang gitu. Anak-anak beberapa yang pada main kalau minggu libur. Biasanya main apa Pak? Ini pada main futsal. Oke. Nah, selain anak-anak apa nggak sih Pak? Mungkin seperti ibu-ibu atau bapak-bapak sering menggunakan lapangan ini nggak sih Pak? Kalau ibu-ibu pada ini apa senam. Senam ya Pak ya. Oke. Oh. Biasanya di hari apa Pak? Kalau ibu di hari Kamis sore. Oke. Nah, Pak Badrul, kalau untuk lapangan ini kan setelah berdiri kurang lebih 1 tahun ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak, apakah memang lapangan ini sempat mengalami masalah atau masih cukup kokoh Pak? Belum pernah mengalami masalah Pak dari lapangan apung yang berdiri di atas air ini? Kalau dari segi apungnya mah masih kokoh. Cuman ada kendalanya cuman karpet-karpet nih pada ngulpas. Cuman kita-kita yang pada yang ngelola tuh yang ngurusin tuh yang dilemin. Berarti kan meski lapangan ini kokoh ya Pak, kita rasakan pun sangat kokoh berdiri ya. Namun ada beberapa mungkin memerlukan perawatan lanjutan begitu ya Pak ya. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah memang lapangan ini terbuka gratis atau masyarakat memang ada seperti iuran swadaya dari masyarakat untuk melakukan perawatan bagi lapangan ini Pak? Makanya itu Pak, apa namanya, kita disuruhnya kalau ada yang main bayarnya jangan gede-gede katanya dari Pak Unhannya tuh. Oke. Biasanya berapa Pak patungannya Pak? Paling anak-anak dihitungnya tuh Satu per orang tuh 5.000. Rp5.000 untuk setiap anak-anak yang ingin bermain di sini ya Pak. Nah, sedikit cerita Pak, kan ini kan berarti kan sudah 1 tahun ya Pak kurang lebih lapangan ini. Apakah sempat digunakan seperti event-event besar Pak? Mungkin 17 Agustusan misalnya Pak. Pernah dipakai nggak Pak lapangan ini? Pernah kemarin tahun kemarin waktu baru peresmian pas belum lama lagi 17-an. Oke, nah itu biasanya waktu itu digunakan apa aja Pak lapangan ini selain menggunakan bermain bola pada saat itu? Buat apa namanya main bola bawa bapak pakai daster. Oke, ada lagi Pak mungkin yang Ada lain? warga sini tiap RT RW Cup namanya. Oh, oke Pak. Berarti ternyata banyak kegiatan yang dilakukan di tempat ini ya Pak ya. Tidak hanya kalau mungkin kan masyarakat tahu kan ini hanya lapangan bentuknya futsal. Berarti tapi juga bisa dipakai untuk olahraga lain ya Pak? Bisa buat olahraga apa voli, tenis, apa badminton tangkis. ya Pak. Oke. Nah, Pak Badrul, lalu kita juga ingin tahu Pak, ini kan lapangannya kan sangat viral ya Pak ya, menarik perhatian masyarakat karena bisa berdiri di atas air Pak. Nah sebenarnya kalau Pak Badrul atau mungkin masyarakat awal-awalnya takut nggak sih Pak atau terfikirkan nggak sih tiba-tiba ada muncul lapangan di atas air di kawasan permukiman kalian Pak? Waktu Pak Rektor ngajuin tadi sini bikin lapangan apung gitu. Ya kita di sini juga bingung tadinya mah. Kok apung pakainya apa? Tahu-tahu datang kubus banyak biru-biru itu. Oke. Oh pakainya itu lapangan. Oke. Ya, saya belum tahu jadinya, tahu-tahu jadinya, kok bagus jadinya. Oh, oke Pak. Nah, tapi Bapak sempat nggak Pak terbesit mungkin rasa takut kayak jatuh atau rusak ataupun mungkin tiba-tiba kubus-kubus itu pada lepas itu sempat terbesit nggak sih Pak seperti itu? Tadinya memikirnya iya begitu, takutnya pada patah kan, sama juga apa namanya plastik kan. Tapi udah sejauh ini setahun kayaknya nggak ada yang lepas itu, nggak ada yang putus. Artinya lapangan ini cukup kokoh ya Pak ya, masih kokoh kurang lebih setahun belakangan ini ya Pak ya. Nah kalau tadi Bapak lihat kan cerita memang sempat ada keraguan atau mungkin bahkan ada tanda tanya bagi Bapak bagaimana sebuah lapangan bisa berdiri di atas air begitu ya Pak ya. Nah boleh cerita sedikit nggak Pak untuk pendirian lapangan ini kira-kira waktu itu Bapak memantau ada nggak sih Pak berapa minggu atau berapa bulan pada saat itu dari awal rencana pembangunan lapangan ini? Kalau pembuatan lapangan ini kayak nggak salah mah 1 bulan kayaknya. Oke. 1 bulan ya Pak ya. Berarti prosesnya cukup cepat berarti ya Pak ya? Iya. Pokoknya rumah panggung mau selesai tuh. Terus ngerembet ke sini mau bikin lapangan. Oke. Baik, Pak Badrul, terima kasih sudah bergabung dengan tim Selamat Pagi Indonesia. Nah tadi Valerie dan juga Jose perbincang kami dengan Pak Badrul Zaman yang sudah menjelaskan cukup detail ya bahwa lapangan ini pun merupakan ide yang digagas dari pemerintah pada saat itu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang pada saat itu masih menjabat di posisi tersebut bersama dengan Universitas Pertahanan untuk bagaimana bisa menyulap kawasan yang pemukiman padat penduduk ini memiliki ruang gerak yang inovatif menggunakan kubus jenis HDPE
HDPE yang bisa berdiri kurang lebih ada sekitar 1.780 kubus yang disatukan sehingga bisa membentuk sebuah lapangan seperti ini. Nah, kalau kita lihat, akan saya coba kali ya. Kita akan coba melihat bagaimana lapangan kurang lebih ukurannya 16 kali 28 meter. Ini bisa menjadi ruang gerak inovatif. Nah, kalau kita lihat ini seperti saat ini yang tengah dilakukan anak-anak, Valerie dan juga Jose, mereka sedang bermain untuk bisa menikmati hari Minggu. Kalau biasanya memang anak-anak ini belum memiliki lapangan yang cukup proper, sekarang kurang lebih dalam 1 tahun belakangan, mereka sudah memiliki ruang gerak yang sangat inovatif dan juga menyenangkan, bahkan mereka tidak pernah terbesit rasa takut untuk bisa bermain di sini, apalagi menikmati waktu hari Minggu. Nah, Valerie, tadi saya sudah sebenarnya punya teman nih satu untuk bermain bola di sini, mungkin akan saya panggil ya. Tadi mana ya? Goni, boleh dong bergabung sama Metro TV sini. Sini, halo Goni. Halo. Tadi aku udah kenalan sama kamu ya Goni ya? Gini. Nah, tadi boleh cerita nggak Goni? Kan kamu tadi udah main bola nih sama aku. Nah, dulu kamu waktu sebelum punya lapangan ini biasanya mainnya di mana sih? Di tengah jalan. Oh iya, di tengah jalan. Nah, dulu pada saat sebelum punya lapangan, teman-teman mainnya di tengah jalan ceritanya? Iya. Oke, nah setelah punya lapangan kayak gini, gimana rasanya? Senang dan Senang ya pasti ya? Oke. Oke, nah Goni, kalau ini kan lapangannya kan dari atas air ya. Dulu sebenarnya kamu sama teman-teman sempet takut nggak sih buat mencoba lapangan ini awal-awal? Enggak. Oh, nggak takut sama sekali? Oke, biasanya boleh cerita nggak ke teman-teman Metro TV? Biasanya main apa selain main bola di sini biasanya? Karena jadi bola gitu. Kucing-kucingan. Kucing-kucingan latihan Oke. gitu. Latihan juga ya? Berarti ternyata di sini kamu sama teman-teman juga kayak buat klub mini bola gitu ya? Iya. Oke. Boleh cerita dikit gak sih, Goni? Biasanya kalau main di sini apa cuma hari Minggu aja? Atau biasanya kapan tuh mainnya? Minggu. Minggu? Iya. Oke. Bener gak sih tadi kita dapat info katanya kalian itu kayak patungan 5.000 gitu? Iya. Oke. Gimana? Patungan tetap seneng ya? Senang. Oke. Nah, Goni, kalau tadi kan kamu sebelum main di sini kan main di jalan gitu ya. Nah, sekarang udah punya lapangan seperti ini. Nah, gimana cara kamu sama teman-teman supaya memastikan tetap main dengan aman di sini, tapi juga nggak merusak fasilitas ini? Biasanya gimana sih caranya? Iya, dengan main dengan aman gitu. Biasanya nggak rame-rame banget itulah ya. Yang penting supaya tetap aman ya main di sini ya. Nah, Goni, aku juga mau tanya-tanya lagi dikit lagi. Nah, selain main bola, kan tadi kan udah mau bikin klub bola nih, ceritanya kan. Nah, harapan kamu buat lapangan ini pengennya ke depan seperti apa? Lebih baik lagi aja sih. Lebih baik lagi ya. Pengen ditambah apa sih lapangan ini? Pengen apa gitu misal? Lebih besar lagi mungkin ukurannya? Iya, boleh lah. Pengen lebih besar ya? Iya. Lapangannya? Oke, nah terima kasih. Nah, tadi ini kalau Goni, aku pengen tahu satu lagi nih, ada teman aku di sini. Namanya siapa di sini? Boleh kenalan? Rizky. Rizky. Nah, Rizky tadi kan Goni cerita nih, kalau sebelumnya kalian sebelum punya lapangan, itu mainnya di jalan bener nggak? Iya, Biasanya benar. main apa di jalan? Main tim-timan, main golkip. Oke, nah setelah kamu punya lapangan kayak gini nih, gimana rasanya? Seneng nggak? Senang. Senang. Biasanya kalau main hari Minggu hari apa atau setiap hari kalian sering ke lapangan ini? Minggu. Minggu. Minggu doang. Main apa biasanya? Latihan. Latihan bola. Iya. Oke, nah Goni, ini kan lapangannya kan berdiri di atas air nih. Kalau kamu injek nih, kita coba injek ini kan dia ada kubus-kubus gitu kan. Nah, kamu sempat takut gak sih buat mencoba lapangan ini awalnya? Iya. Tapi gimana kok tiba-tiba sekarang sampai nikmat banget main di sini? Gak apa-apa. Sempat takut tapi ya awalnya ya. Nah, sekarang setelah kamu punya nih sama teman-teman semua nih, kalau kita lihat nih ya, mungkin kita bisa sapa nih, ada banyak loh. Valerie dan juga Jesse tidak hanya Goni dan juga teman-temannya ini banyak banget, teman-teman rame pada suka. Mungkin boleh halo dadah-dadah dulu kepada teman-teman Metro TV. Happy ya, pasti happy banget ya. Iya. Oke, nah harapannya buat kamu ke depan pengennya lapangan ini lebih apa lagi nih supaya lebih happy? Lebih luas. Lebih luas lagi ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Selamat melanjutkan main bolanya ya. Yang penting tetap jaga keselamatan dan jangan lupa untuk selalu main dengan aman ya. Oke, terima kasih. Nah itu tadi Valerie dan juga ini tadi perbincangan kami bersama dengan teman-teman di sini. Kalau kami coba sedikit ya, lihat ya. Ini kan berdiri di 1.780 kubus HDPE yang berdiri kokoh. 16 kali 28 meter lengkap dengan jaring-jaring yang didirikan di sekelilingnya atau dipasang untuk memastikan terutama kalau anak-anak main bola ini tidak lepas bolanya sampai ke air ya, bagian air. Nah ini pun juga lengkap dengan fasilitas seperti adanya lampu penerangan. Ini sudah sangat lengkap untuk menunjang
aktivitas masyarakat, terutama kalau di malam hari. Nah, tentu ruang terbuka seperti ini menjadi sangat penting, apalagi di lokasi yang padat penduduk. Bagi mereka yang tidak memiliki lahan untuk melakukan aktivitas, ruang terbuka ataupun jenis ruang terbuka hijau misalnya, sebagai tempat untuk bisa melakukan aktivitas ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa memastikan bagaimana masyarakat setempat untuk memiliki ruang gerak yang cukup, sirkulasi udara yang baik, lalu bagaimana tempat untuk melakukan bersosialisasi antar tetangga, antar masyarakat, ataupun menikmati hari-hari Minggu misalnya atau hari liburan untuk bisa melakukan aktivitas seperti senam, ataupun bermain bola seperti anak-anak tadi, atau juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain untuk mendukung perekonomian. Nah, tadi saya sempat bertanya dengan beberapa warga sekitar, misalnya memang tempat ini bisa nantinya dimanfaatkan untuk mereka misal melakukan aktivitas kecil-kecilan untuk berjualan, misalnya untuk memastikan pergerakan ekonomi lokal atau ekonomi sekitar di kawasan ini tetap terjaga. Nah, bagaimana Valedi dan juga Jose? Tertarik nggak kalian untuk bermain ke sini? Saya tunggu ya kalau tertarik, nanti kita main bola bareng nih. Saya kembalikan kepada Anda, Valedi dan Jose di studio. Oke, benar Insan ya. Kita nanti tunggu saya masuk ke tim sebelah, Insan ada di tim sebelah supaya adik-adiknya ada teman. Tapi Insan ingat ya di sana main bola jangan mancing ya. Terima kasih rekan Insan Suwardi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.